Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Asep Bruder dikhususkan untuk sahabat-sahabat yang merasa sedang tersakiti, terhianati, sedang terpuruk, jatuh, kemudian pada titik terbawah, kemudian yang tadinya dekat menjadi jauh, yang tadinya orang-orang yang dicintai mulai menjauhi, mulai tidak ingat kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan kebaikan yang dilakukan kepada mereka, mereka balas dengan penghinaan dan air susu dibalas dengan air tuba. Kemudian kita terjatuh, terpuruk. Anda merasakan seperti putus asa, seperti tidak ada pegangan hidup. Sahabatku yang penuh dengan optimisme, jangan biarkan hati sahabat-sahabat retak. Jangan biarkan pikiran sahabat-sahabat buntu. Siapa lagi yang akan merubah diri sahabat-sahabat? Bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan tetangga, bukan saudara, bukan teman, bukan sahabat, bahkan bukan orang tua kita. Yang akan membuat bangkit dari keterpurukan adalah diri sahabat sendiri. Diri Anda sendiri yang akan maju atau akan mundur. Pilihannya hanya ada dua, sahabat. Ketika terpuruk, ketika sedang ketiadaan, sedang sakit, dua, mau bangkit atau mau menyesali dan kemudian menyalahkan masa lalu. Hanya satu pilihannya, yaitu bangkit. Bangkit, ada 3 hal yang untuk supaya kita bisa bangkit. Yang pertama, isi otak kita, memori kita, memori Anda dengan hal-hal yang positif, yang dibaca, yang didengar, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang yang optimis, dengan orang-orang yang penuh dengan semangat. Tanpa melakukan itu, atau bahkan melihat keluh kesah orang lain, melihat hal-hal yang negatif, menonton, mendengar terus yang negatif, berjumpa, bergaul dengan orang-orang yang penuh pesimistis dalam hidupnya, maka disadari atau tidak, alam bawah sadar Anda akan tercipta sebuah keyakinan bahwa Anda pun sama seperti orang itu. Yang kedua adalah mulai dari bangun pagi. Pada saat bangun pagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, yang positif atau yang negatif akan menentukan sikap 1 jam 2 jam ke depannya. Kalau diawali dengan baik, dengan benar, mengingat Allah, zikir kepada Allah, berterima kasih kepada Allah pada saat bangun tidur, kemudian melihat, membaca, mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan energik, dengan semangat, maka 1 jam 2 jam kemudian Anda akan ke kamar mandi, kemudian mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat dan sujud, tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah Anda akan selamat 1 hari itu, sampai malamnya Anda akan merasakan lebih merasakan semangat, optimis dan sukses pada hari itu. Tapi kalau di pagi hari sudah diawali dengan kemalasan, tidur-tiduran, leha-leha, yang dibacanya yang negatif, keluh kesah, yang dilihat berita-berita yang jelek, yang buruk, yang pesimis tentang keburukan akan tersimpan di sini. Akhirnya inginnya tidur-tiduran, leha-leha, malas, mandi enggak. Sampai siang, sampai sorenya tidak mandi, maka bisa dipastikan seharian itu tidak ada yang produktif. Dan malamnya tidak akan nyaman, gelisah.
Yang ketiga yang harus dilakukan adalah berbagi kepada sesama. Dengan apa? Dengan ucapan kita, dengan senyuman kita, dengan kata-kata kita, dengan tulisan di medsos kita. Itu sebagian kecil daripada kita bermanfaat buat orang. Karena yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang. Lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat daripada hidup kita, maka lebih bagus dan lebih akan diberikan oleh Allah kesenangan, kebahagiaan, kesuksesan, ketentraman batin. Dan nikmat yang belum ada Allah akan adakan. Sahabat-sahabat, yang ketiga itu ya. Dan jangan pernah kita mengingat-ingat terus masa lalu. Berjalan terus ke depan. Tulis goal kita, masa depan, tujuan panjang kita sampai ke surga, berjumpa dengan Allah. Dan tujuan pendek kita di dunia ini, kita tulis cita-cita harapan kita di dunia ini, apa yang ingin dicapai. Dan kemudian lakukan, dan kemudian cari orang, sosok yang menurut Anda pantas dan layak untuk dicontek. Menurut Anda sukses, bahagia, nyaman hidupnya, Anda contek untuk dipelajari dan dilakukan. Cara berpikirnya, apa yang dibacanya, apa yang ditontonnya, apa yang dilakukannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana untuk berdoanya, bagaimana zikirnya, itu kita contek, kita lakukan. Bagaimana sehari-harinya saat kita di rumah, apa yang dilakukan oleh beliau, kita contek habis. Maka tidak ada cara lain untuk sukses kecuali mencontek orang yang sudah sukses. Itu sudah rumus valid, rumus yang sangat tepat. Tidak ada ceritanya orang yang sukses malas dan gengsi untuk mencontek orang yang sukses. Karena sejatinya orang yang sukses yang kita lihat saat ini adalah bukan karena dirinya sendiri yang menciptakan tekniknya, tapi karena mencontek orang-orang yang sudah sukses. Tidak malu untuk belajar, tidak malu untuk mengikuti, dan tidak gengsi untuk melakukan action apa yang dilakukan oleh yang sudah sukses itu. Dan yang paling harus diutamakan adalah siapa yang paling sukses dunia akhiratnya, melainkan Rasulullah SAW. Maka kita wajib hukumnya untuk membaca biografi Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat, lepaskan semua orang yang menyakiti Anda, maafkan sekarang. Karena dengan memaafkan, hati akan jadi tenang. Dengan memaafkan, rezeki akan jadi berkah. Dengan memaafkan, pikiran akan menjadi semakin jernih. Dengan memaafkan, kita akan semakin produktif untuk melakukan karya-karya yang nyata. Dengan memaafkan, sehat tubuh kita, sehat jasmani dan rohani kita. Dengan memaafkan, ibadah kita akan lebih terasa khusyuknya. Dengan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, bersyukurlah bagi orang yang bisa memaafkan orang yang melukai kita. Dan menderitalah. Pasti menderita orang yang tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang, tidak mau memaafkan orang yang telah menyakiti, yang melukai, dan bahkan ada dendam dalam jiwanya. Dijamin lahir batinnya tidak akan sehat dan tidak akan produktif dan tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tidak ada rahmat Allah dan doa dari para malaikat di situ. Sahabat-sahabat, satu hal di pagi hari ini kita harus bangkit. Kita harus betul-betul percaya diri. Kalau kita nggak percaya kepada diri kita, bagaimana orang lain percaya kepada diri kita? Bagaimana orang lain mau yakin terhadap diri kita kalau kita tidak yakin terhadap diri kita? Dan bedakan percaya diri dengan sombong. Kalau misalkan percaya diri itu adalah percaya terhadap diri kita bahwa Allah yang memberikan kemampuan kepada kita, memberikan hidup kepada kita, yang dinomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sombong, kita merasa hebat sendiri dan orang lain rendah. Tapi kalau percaya diri, kita
munculkan kelebihan kita, kehebatan kita sebagai karunia dari Allah, tetapi untuk membantu orang lain juga untuk sukses, untuk bahagia, untuk tercukupi kehidupannya. Itulah yang namanya percaya diri. Dan lawan dari percaya diri adalah minder, dan minder adalah sesuatu yang dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memurkai orang yang sombong. Kalau sombong itu merasa besar di hadapan yang Maha Besar, kalau minder merasa lebih kecil, lebih rendah dibandingkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Jadi dua-duanya tidak disukai sama Allah, dan dua-duanya bukan pilihan kita. Mulai sekarang pilihlah yang tengah, yaitu apa? Tawadu, percaya diri, akibat dari keyakinan yang dalam kepada ketauhidan yang kuat dalam diri kita, yaitu la ilaha illallah, dan hanya kepada Allah tempat bergantung. Kita bisa apa-apa karena Dia, kita bisa hidup karena Dia, kita bisa melakukan apapun karena Dia yang menolong kita, bukan karena kitanya. Itulah sikap yang percaya diri. Saya Asep Brunner. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.